ada teman JNE. Hai, ada Bella nih di sini di Cerita Joni. Pastinya luar biasa banget hari ini Bella lagi ada di Sneak On guys. Oke, nah nanti Bella bakal spill sepatunya pastinya dan bakalan ngobrol juga sama ownernya. Tapi sebelum itu Bella mau ingetin nih buat kamu yang pengen daftar member GLC bisa langsung daftar di sini ya. Nah nanti kamu banyak banget keuntungan yang bisa didapetin guys. Kalau sekarang sih kayaknya mending kita gangguin yuk nih yang punya Sneak On-nya. Langsung aja barengan sama Kak Adi. Kak Adi. Halo Bella. Hai Kak Adi. Baik Kak Adi, gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Bella. Iya dong, aku harus sehat loh sama Kak Adi ya. Oke, nih Kak Adi, nih ngomong-ngomong ya, tadi aku kan sampai kayak penasaran banget banyak sepatu-sepatu yang menarik banget gitu ya kan. Mana kalau kita coba ambil boleh ya Kak Adi ya? Boleh dong. Oke. Wah, ini ngomongin sepatu yang bagus Kak Adi, yang gimana nih perasaan Kak Adi gitu ya ngelihat Sneak On sekarang digemari oleh masyarakat luas Kak Adi? Ya tentunya kita alhamdulillah ya orang bisa suka sama Sneak On, tapi jadi challenge juga buat kita gimana caranya orang-orang tuh nggak kecewa sama produk kita. Jadi kita harus bisa ngejaga kualitasnya juga sih sebenarnya. Oke, luar biasa juga dan caranya nih ya guys. Tahu nggak sih teman JNE kalau Sneak On itu sempat pernah dipakai sepatunya oleh Indonesia Next Top Model Cycle 3. Ya. Wah, luar Jadi biasa. waktu itu tuh tim kreatif dari INTM sempat ngehubungin kita untuk event major challenge untuk kontestannya. Jadi saat itu kita ngasih beberapa opsi produk yang mereka pilih. Dan yang dipilih ketika itu adalah produk yang Cinderella ini dan juga yang Post Series gitu. Biasa. Wah, gimana? Seneng gak Kak? Ya seneng sih, pasti itu udah pasti. Luar biasa banget ya. Oke, kalau gitu berarti Bella saatnya jadi model juga ya. Kan tadi udah dipakai sama Next Top Model. Ya. Aku sekarang ganti. Oh boleh, mangga. Boleh. Aku bakal pakai ini. Ya. Oke? Silakan. Iya, kalau gitu ya udah sekarang kita ngobrol-ngobrol santai. Ayo, let's go. Hari ini aku seneng banget ya bisa jadi Cinderella satu hari. Kak Adi, izinin aku jadi Cinderella, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Kak Adi seneng banget aku bisa ngobrol-ngobrol sama Kak Adi lagi ya. Kita mau ngobrolin mungkin banyak banget yang bakalan kita bahas ya. Dari Sneak On-nya sendiri. Sneak On gitu ya. Siapa sih yang nggak tahu Sneak On ya? Ini sneakers dan slip on, betul? Iya, betul. Iya kan? Jadi sepatu ini tuh bisa dipakai dengan wujudnya sneakers bisa. Slip on juga bisa ya. Wow, luar biasa. Boleh nggak sih Kak Adi diceritain nih ya sama teman JNE juga. Itu ide gokilnya muncul dari mana sih? Kayak tiba-tiba atau emang gimana kira-kira? Kalau dibilang tiba-tiba sih enggak ya. Jadi memang saat itu saya sama istri saya lagi cari satu nama untuk brand sepatu dan sandal. Yang kepikiran di kita itu dari produk yang kita sukai. Jadi kalau saya kan sneakers, terus istri tuh dia seneng pakai slip on. Jadi kayak misalkan, aduh apa ya yang kira-kira memang bisa kita pakai nih gitu. Akhirnya muncullah ide sneakers, slip on, kira-kira disingkat apa nih? Sneak On. Jadi begitu aja sih waktu itu gitu, dan kita coba cari-cari infonya untuk daftarin merek dan kita coba daftarkan dan alhamdulillah sudah disetujui oleh hak kekayaan intelektualnya gitu sih. Dari semua pencapaian nih Kak Adi, gak mungkin lurus terus, gak mungkin bahagia selalu gitu, gak mungkin ya. Pasti banyak tantangan-tantangan yang terbesar gitu, yang luar biasa gitu yang Kak Adi hadapi bareng sama istri juga untuk membangun Sneak On sendiri. Nah boleh nggak nih Kak Adi diceritain sama teman JNE juga gitu ya, tantangan apa sebenarnya yang paling besar yang Kak Adi lewati di Sneak On? Kalau tantangan tuh kan selalu ada nih, dan kita selalu men-treatnya itu sama lah, sama dalam arti ya harus dilalui aja. Jadi jangan kayak ya langsung nyerah gitu aja gitu. Kalau misalkan yang kita hadapi saat memulai Sneak On ini ya tentunya dari permodalan dan waktu. Waktu awal mula merintis 2016, saat itu kondisinya saya masih kerja di salah satu perbankan. Dan malamnya saya ngambil kuliah malam kan. Saya ngambil dulu S2 di Unpad. Gimana caranya saya bisa ngebagi waktu antara kerja, usaha, sama kuliah saat itu. Dan pada akhirnya saya harus rela untuk resign dari tempat kerja saya yang lama, karena kan harus ada prioritas ya. Kita nggak mungkin kayak harus, nggak bisa kayak fokus di dua tempat sekaligus, malah jatuhnya akan zolim kan ke salah satunya. Akhirnya ya udah deh, saya resign di tempat kerja, fokus di usaha.
Dan saat itu kita nggak mudah untuk cari rekan produksi yang baik itu, gitu. Karena ada beberapa rekan produksi yang memang dia bisa kita percaya, dan ternyata ada juga rekan produksi yang memang nggak bisa dipercaya. Contohnya dia mengambil uang yang sudah kita bayarkan dan nggak mereka bayarkan tuh ke timnya. Dan saat itu timnya nagih, Pak ini belum dibayar produksinya, mohon untuk segera dilunasi. Padahal kalau dari kami sih udah dibayarkan lunas ya. Saat itu, waduh gimana nih gitu, barang kita nggak dapet. Tapi satu sisi kita harus jualan kan. Akhirnya kita muter otak, gimana caranya kita harus produksi ulang, kita jualan secara pre-order. Jadi memanfaatkan kepercayaan dari customer gitu. Jadi bukan memanfaatkan dalam arti negatif ya, gimana caranya kita harus bisa amanah lah pada customer itu. Dan akhirnya saat itu alhamdulillah selama hampir 1 tahun kita jualan pre-order dan peminatnya cukup relatif banyak. Nah, langkah yang Kak Adi lakuin agar tetap bangkit nih Kak sampai sekarang sebenarnya untuk bisa menghadapi kegagalan-kegagalan yang mungkin sudah terjadi, yang mungkin nantinya juga akan terjadi lagi gitu ya. Apa nih kira-kira langkah yang besar gitu yang Kak Adi lakukan untuk tetap bangkit, Kak Adi? Tentunya harus bisa beradaptasi ya dengan keadaan yang waktu itu kita hadapi lah. Contohnya saat itu kan kita tantangannya di masalah produsen yang nggak amanah. Kemudian yang kedua dari sisi pemasaran juga, kita belum begitu paham mengenai tren digital saat itu dan belum bisa beradaptasi masuk ke dunia advertising secara digital. Kita sempat melakukan pemasaran secara konvensional dan menyebarkan flyer-flyer yang tentunya banyak penolakan kepada kita juga kan. Sampai akhirnya kita coba ikhtiar cari-cari informasi mengenai digital marketing agensi yang memang bisa membantu kita lah. Dan alhamdulillah waktu itu kita bisa bertemu dan mereka bisa bantu kita sih untuk bisa adaptasi di tren pemasaran saat ini. Mungkin langkah-langkah yang lainnya gitu Kak Adi, kayak misalnya berkolaborasi dengan beberapa brand-brand gitu Kak Adi? Kolaborasi ini di tahun 2021 sebenarnya. Jadi saat itu pihak Disney menghubungi Sneak-On via email kan. Awalnya tuh kita nggak percaya ini bener nggak sih Disney menghubungi Sneak-On gitu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari alamat emailnya sih, ini sih emang dari Disney gitu. Akhirnya kita coba ketemu dengan Disney, kita bahas mengenai persyaratan untuk kolaborasinya apa aja, dan ternyata banyak yang harus dipenuhi. Nggak bisa sembarangan brand kolaborasi lalu produksi barangnya ternyata nggak sesimpel itu. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya audit waktu itu. Nah itu awalnya kenapa kira-kira bisa dihubungin sama brand itu sendiri? Kalau menurut kami sih, selain dari produk quality yang kita jaga, sepertinya dari value juga ya, karena Sneak-On ini memiliki value kindness in every step. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu harus selalu positif, harus selalu baik, dan itu akan bisa berdampak ke hal-hal lainnya gitu. Dan denger-dengar ya kan, sekarang ini ada kolaborasi yang luar biasa juga gitu kan. Setelah tadi kakak cerita banyak, nih denger-dengar katanya kolaborasi barengan sama BT21. Bisa nggak sih kayak kakak spill gitu ya, kayak awal mulanya gitu ya, kenapa bisa sampai kolaborasi barengan sama BT21 Kak? Awal mulanya sama seperti Disney menghubungi Sneak-On terlebih dahulu sih. Jadi waktunya sebenarnya nggak berjauhan ya dengan Disney menghubungi. Cuman hanya kita harus menentukan waktu yang tepat lah untuk bisa kerjasama dengan si BT21 ini. Ketika mereka menghubungi, kita pun nggak expect akan dihubungi seperti ini gitu. Dan mereka pun presentasi ke Sneak-On bahwa ada 5 brand lokal Indonesia yang mereka list. Namun prinsipal dari BT21 ini berpikir bahwa DNA yang cocok dengan karakter BT21 adalah Sneak-On gitu. Bahkan kita pun masa sih gitu, tapi ternyata mereka berharapnya Sneak-On aja yang cocok dengan karakter BT21 ini gitu. Dan alhamdulillah kita sudah kolaborasi dengan BT21 ya. Wih, luar biasa sekali Sneak-On ya. Nah, ngomongin tentang kolaborasi bareng sama BT21 nih Kak. Nah, ini bisa nggak sih sama teman JNE juga untuk spill produk dari kolaborasinya itu sendiri Kak? Oke, bisa dong, boleh. Jadi kita tuh ada beberapa produk dengan BT21.
salah satunya produk sepatu ini. Tapi di luar produk sepatu kita ada produk sandal dan juga tote bag. Oh, jadi nggak cuma sneakers aja ya? Ya, Oke. kita ada produk dengan BD21 untuk karakter doodle. Jadi ada namanya Style Guide BD21 itu doodle karakter. Itu yang first launching sih. Oke, berarti itu kalau boleh tahu nih Kak, itu tuh sebenarnya desain dan lain-lainnya tuh dari BT21-nya atau gimana nih Kak? Untuk artworknya iya. Artworknya iya. Tapi untuk penempatan artwork dalam produk itu ada guidelines-nya. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk naruh artwork itu di tempat-tempat di produknya. Jadi harus berdasarkan approval dari BT21 dan approvalnya di Korea juga gitu. Lalu untuk yang tote bag itu dia single karakter. Jadi ada 7 karakter dan warnanya beda-beda. Oke, ada 7 karakter, warnanya beda-beda. Berarti ada 7 tas maksudnya? 7 tas tote bag dengan satu jenis. Dan itu tote bagnya tote bag yang bisa diserut. Masing-masing berarti punya karakternya sendiri. Kalau ini yang groupingnya? Ini yang groupingnya. Oke, buat yang sandalnya Kak? Kalau sandalnya itu jenisnya sandal casual. Jadi ada strapnya di belakang. Dan itu pun yang single karakter. Jadi ada 7 warna sandal. Adi, aku boleh nggak sih kayak kepoin si sepatunya itu sendiri Kak? Karena aku kan BT21 lovers banget ya Kak Adi ya. Nah yang lagi aku pegang ini ada Tata. Ini yang gambarnya itu adalah Taehyung. Oh my god, lucu banget ya, love banget ya anaknya. Terus juga ada Koya. Nah kalau Koya ini yang gambar tuh RM guys. Gila, lucu kan, dia lagi tidur. Kalau yang ini gitu kan. Terus juga ini ada RG. Nah kalau RG ini yang gambarnya adalah Jin. Yuhu. Satu lagi ini ada Fan. Nah ini tuh buat para army-nya. Lucu banget kan? Cocok lah ya buat kamu BT21 lovers. Tuh guys, ayo nih buat kamu ya mungkin yang pengen. Ini kan karena limited juga ya Kak Adi ya. Ini limited edition ya kan. Nah jadi ini pasti PO juga Kak Adi. Ini lama gak sih gitu Kak Adi? Kayak aduh pasti sampainya kamu tuh lama gitu tuh sedih gitu Kak Adi. Enggak lah, kan kita pengirimannya pakai JNE, jadi nggak akan lama. Oh jadi cepet ya? Oke, baiklah aku kembalikan lagi ke Kak Adi ya. Oke, jadi pengirimannya cepat juga ya Kak Adi ya kalau pakai JNE ya. Nah Kak, kalau ngomongin activation nih ya, mungkin offline sama online-nya boleh diceritain nggak Kak barengan sama BT21? Kalau untuk activation secara online, tentunya kita ada video kolaborasi Sneakon dan BT21. Kalau untuk offline-nya kita ada Armada yang memang disponsori oleh JNE. JNE sebagai official logistik partner Sneakon. Dan Armada ini nanti akan bergerak di beberapa kota besar di Indonesia. Dan juga ada penempatan advertising di billboard juga sih Mbak. Oke, nah ngomongin tentang produk dari Sneakon X BT21, gimana sih Kak cara dapetinnya nih? Mungkin teman JNE juga penasaran gitu kan? Untuk dapetin produknya bisa langsung ke website officialnya Sneakon, www.sneakon.id dan juga offline store Sneakon. Jadi ngomong-ngomong soal JNE juga ya kan, ini Bella juga mau ingetin juga nih ya buat teman-teman JNE buat daftar jadi member GLC. Nah itu dia, karena bakal banyak keuntungan yang didapetin. Kamu bisa langsung aja daftar di websitenya Sneakon dan kamu juga bisa dapetin e-voucher ongkir sebesar Rp25.000. Nah yang paling pentingnya poinnya itu bisa ditukerin sama voucher potongan harga itu untuk belanja produk-produk Sneakon guys. Itu dia ya Kak Adia, luar biasa. Berarti tinggal langsung daftar aja di websitenya dari Sneakon ya. Siap, oke. Nah Kak Adia, aku penasaran nih gimana caranya buat tetap menjaga eksistensi dari brand sepatu lokal ini agar tetap bisa bersaing gitu Kak dengan brand-brand yang ada di luar gitu. Ya tentunya harus bisa adaptasi ya, dan kita harus observe juga dengan tren fashion, terutama kalau Sneakon kan di footwear ya. Kira-kira tren apa yang akan bagus ke depannya, termasuk dalam pemilihan warna, pemilihan desain juga yang memang disesuaikan dengan karakter dari brand Sneakon ini sendiri gitu. Lalu untuk menjaga eksistensi lain, misalkan bisa bekerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang bisa mendukung kelancaran usaha dari Sneakon. Salah satu contohnya itu misalkan kerjasama dengan pihak digital marketing yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu. Lalu misalkan kalau misalkan untuk dalam hal pengiriman kita bisa bekerja sama dengan fulfillment service. Nah kalau misalkan kami kan dengan JNE ya, jadi kita nggak perlu repot-repot kayak misalkan harus mengurus warehouse, lalu untuk pengiriman, termasuk sampai ke packing dan memang sudah di handle oleh fulfillment service JNE ini. Wah gitu. Jadi banyak keuntungan juga kakak pakai fulfillment itu ya. Intinya kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang atau
perusahaan yang sudah berpengalaman di bidangnya sih. Dan meminimalisir resiko kita juga kan, ya kebayang aja kalau misalkan kita punya gudang sendiri, lalu amit-amit ada kebakaran kan, kalau misalkan kita kerjasama dengan eksternal, ya mereka udah pasti punya asuransi kan, standarnya juga seperti apa gitu. Oke, luar biasa banget ya, berarti Sneak On berkolaborasi dengan JNE juga ya. Nah teman JNE, jangan lupa nih buat daftar jadi member JLC-nya itu di websitenya Sneak On, ya kan? Luar biasa banget kalau kamu daftar dari sekarang ya, bakalan banyak untungnya banget ya. Jadi kapan lagi coba ya, buat kamu yang pengen langsung daftar, boleh dari sekarang, let's go dari sekarang banget ya. Nah terima kasih juga nih Sneak On ya, udah share banyak ceritanya buat kita. Teman JNE juga buat tahu informasi lebih detailnya bisa banget langsung cek atau follow Instagram di @sneakon.id, dan juga follow semua sosial medianya JNE di Instagram, TikTok, YouTube di bawah ini nih, biar gak kelewatan cerita Joni dan informasi menarik lainnya. Terima kasih banyak Kak Adi udah share cerita barengan sama Bella dan juga teman JNE juga ya kan. Terima kasih juga buat teman JNE yang udah nontonin kita. Sampai bertemu di cerita Joni selanjutnya.